Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan SDN Sukapura 02, Ibu Fajar Swakurniawati SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dari kelas 1 sampai kelas 6 dan guru mapel yang telah hadir di siang hari ini dalam kegiatan diseminasi program guru penggerak, yaitu pada modul 1.4 budaya positif. Yang saya banggakan, calon guru penggerak kita Pak Rudianto. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 10 yang memang di sekolah kita di angkatan 10 adalah Bapak Rudianto. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita semuanya bisa berkumpul mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya nanti mendapatkan syafaat di hari yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, terkait dengan kegiatan diseminasi budaya positif oleh CGP, memang ini adalah salah satu program atau salah satu aksi nyata dari CGP yang harus dilakukan, yaitu bahwa teman-teman ini melakukan atau mendapatkan diseminasi dari CGP, di mana CGP nanti akan mengupload aksi nyata ini ke dalam LMS-nya. Jadi saya harapkan teman-teman semuanya bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan bisa mengambil apa yang manfaat dari materi yang akan disampaikan oleh Pak Rudianto. Sebelum memulai acara kegiatan pada siang hari ini, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Kepala Sekolah SDN Sukapura 02, Ibu Fajar Swakurniawati, untuk memberikan penguatan
terkait dengan kegiatan diseminasi yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Kepada Ibu Fajar kami persilahkan. Terima kasih untuk waktunya Ibu Moderator, Ibu Ratnawati, guru penggerak angkatan 5 yang telah lulus dari tahun berapa? 2022. Tepuk tangan buat Bu Ratna. Bu Ratna berdiri. Bu Ratna berdiri. Ya, ini Bu Ratna sudah kita tahu semua ya sebagai lulusan guru penggerak angkatan 5 di tahun 2022 yang ilmunya semuanya tentu sudah kita bisa nikmati bersama-sama, nikmati ya. Terima kasih Bu Ratna. Kemudian patut juga kita berikan aplaus yang sangat besar kepada Bapak Rudi, berdiri Pak Rudi, yang sekarang statusnya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 yang insya Allah kalau lulus ya, insya Allah lulus ya, Insya Allah lulus bulan apa Mas? Bulan Oktober Bu. Bulan Oktober tahun 2024. Tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk kembali. Di balik tepuk tangan itu tentu kita selalu ikut mendoakan bahwa keluarga kita ya ada beberapa orang yang sudah lulus dan ini bakalan lulus lagi. Jadi ada 3 ya. Pertama Bu Ratna, kedua Ibu Titin, yang ketiga sekarang Pak Rudi. Insya Allah lulus dengan hasil yang amat memuaskan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sukemi dan Bu Ratna selaku Wakil Kepala Sekolah SD Sukapura 02. Yang terhormat Bapak Rudianto yang kali ini punya gawe, punya hajat diseminasikan budaya positif yang memang merupakan tugas dari pendidikan guru penggerak. Kemudian tentu saja yang sangat saya banggakan, saya cintai, saya sayangi Bapak Ibu Guru dan Pemdik SDN Sukapura 02. Alhamdulillah siang ini kita masih diberikan umat sehat, kita bisa kumpul bersama dalam kegiatan tadi, mengikuti atau berperan aktif atau berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Rudi dalam menjalankan tugasnya sebagai calon guru penggerak. Kemudian tak lupa juga sholawat dan salam kita panjatkan, kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya nanti di hari akhir. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bersama bahwa guru-guru penggerak memang berat dalam menjalankan tugasnya, ya. Berat gak Pak Rudi? Lumayan ya. Insya Allah enggak Bu, karena udah pilihan ya Pak. Oh ya. Bagi yang belum mengalami mungkin berasa berat, tapi kalau kita sudah pilih, artinya kita harus siap dengan konsekuensinya. Kita harus siap dengan segala tugas-tugas yang harus kita kerjakan, dan harus pula siap dan mampu lulus dengan nilai yang terbaik. Seperti itu ya. Nah, karena itu di hari ini Pak Rudianto sebagai calon guru penggerak angkatan 10 akan melaksanakan tugasnya sebagai pemateri, memberikan ilmunya, sharing ya tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Apa contoh-contohnya dan apa yang harus kita lakukan sebagai guru terhadap budaya positif yang memang wajib kita punya, wajib kita lakukan.
Boleh tidak saya nanya sedikit ke teman-teman sini? Kira-kira budaya positif ini apakah sudah kita laksanakan di sekolah kita? Sudah? Boleh sebutkan satu aja contohnya. Iya, mulai tak siswa. Kasih mic biar kenceng Bu Ratna. Nah, silakan Bu Ratna. Bu Ratna sekarang medalin mic. Iya. Bu Ratna, yang pertama sebagai guru pasti kita semua sudah membuat kesepakatan kelas. Ya. Apa yang kita bisa tarik? Budaya positif apa dari kesepakatan kelas itu, Bu Deta? Di situ anak-anak bisa belajar disiplin Bu, bahwa yang sudah mereka diskusikan dengan guru membuat kesepakatan kelas, mereka bisa konsekuensi. Oh, bahwa ini yang kita harus tanggung jawabkan ya, lakukan, yang tidak dilakukan seperti apa gitu. Jadi anak-anak belajar untuk dapat positif melakukannya gitu loh Bu. Artinya harus konsekuen dengan apa yang memang sudah di kesepakatan bersama dari kesepakatan atau keyakinan kelas itu ya. Tepuk tangan buat Bu Deta. Ya, Bu Deta harusnya orang yang lulus pertama kali. Kita bisa ngetik dulu gitu. Sama saya. Iya, dengan Bu Pepi ya. Tapi Allah menyampaikan bahwa rezeki itu sudah ditakar dan tidak akan tertukar, ya. Mungkin sekarang belum saatnya, tapi di kesempatan lain, begitu ya. Karena berdua ini beliau bukan kalah, tapi memang mengundurkan diri secara terhormat, begitu ya. Karena ada kepentingan lain seperti itu. Ya udah. Intinya, ayo kita ikuti kegiatan kali ini, diseminasi budaya positif dari Pak Rudi. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah, ambil pelajaran, ambil materi yang bisa kita serap dan bisa kita aplikasikan di dalam kegiatan sehari-hari kita sebagai tenaga pendidik di SDN Sukapura 02 yang nantinya imbasnya outputnya apa yang bisa kita lakukan, yang kita harapkan dari kegiatan ini apa tentang budaya positif ini. Boleh nggak saya bertanya lagi? Saya sebenarnya nanya soalnya. Ya, silakan yang mau jawab. Ya, silakan. Kalau sudah disampaikan, kita sudah melaksanakan, sudah tertanam kepada pesertaan anak didik kita, apa kira-kira output yang kita harapkan? Terima kasih Bu. Ya. Saya ingin mencoba menjawab. Siap. Bahwa budaya positif di sini yang sekarang sedang digalakkan di sekolah, yang pertama adalah dimulai dari gurunya. Gurunya sudah mempunyai terbekali melaksanakan bekal positif, nanti akan imbasnya ke anak kita. Dia pun akan mendapatkan budaya positif, hal yang baik-baik, perilaku yang baik-baik, dan akan menjadi bekal di kemudian hari di dia dewasa yang didapatkan dari usia SD. Yang didapatkan dari usia SD ini akan jauh lebih baik, jauh lebih melekat dibanding dia mendapatkan budaya positif di usia-usia yang lebih tua. Terima kasih Bu. Tepuk tangan buat Pak Sukemi, wakil kepala sekolah kita. Benar ya? Jadi belajar di waktu kecil itu berins yang gitu ya, bisa lebih kuat dibanding katanya kalau udah lebih dewasa itu udah konsentrasinya udah banyak. Konsentrasinya tidak terfokus. Oke, apapun itu kita beri kita ikuti kegiatan ini dengan baik. Semoga Pak Rudi dengan kegiatan-kegiatan dan disiplin yang lain bukan hanya budaya positifnya saja bisa membawa kemajuan bagi sekolah kita, bisa menjadi agen perubahan bagi sekolah kita. Sekali lagi kita doakan supaya bisa lulus dengan yang terbaik. Amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pimpinan SDN Sukapura 02 yang sudah memberikan penguatan. Perlu kita ketahui bersama teman-teman, memang untuk budaya positif pun sudah dilakukan atau sudah
diterapkan di sekolah kita ya, karena memang sekolah kita merupakan salah satu sekolah penggerak ya Bu, dimana ketika kita lokakarya untuk sekolah penggerak pun diharapkan budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah. Memang untuk kita ketahui bersama, untuk membudaya itu kita membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan proses yang panjang. Tetapi kita sebagai guru tidak pernah menyerah ya, lelah menyerah. Yang penting kita benahi dulu dari diri kita. Kita memiliki bekal, memiliki kemampuan, kompetensi terkait dengan budaya positif, dengan materi-materi yang ada, sehingga kita bisa aplikasikan di lapangan dan kita terapkan ke anak-anak dan akhirnya bisa membudaya. Mari teman-teman kita semuanya mengikuti kegiatan diseminasi positif budaya positif ini. Di sini saya sebagai moderator mengharapkan ketika kita mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini, kita ibarat kata mengkosongkan gelas. Artinya apa? Kita itu di sini itu ibarat kata masih seperti gelas yang kosong. Jadi ketika kita ada ilmu yang kita dapat, kita masukkan, kalau airnya sudah penuh nanti tumpah-tumpah, akhirnya teman-teman nggak bisa maksimal. Kita kosongkan gelas dulu, kosongkan pikiran kita dulu, kemudian kita bisa memaksimalkan apa yang disampaikan oleh Pak Rudi terkait dengan kegiatan budaya positif. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Rudi untuk melakukan atau kegiatan untuk diseminasi budaya positif. Ya, tepuk tangan untuk calon guru penggerak kita, calon guru penggerak angkatan 10. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Ratna. Izin Ibu Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fajar Suwakurniawati selaku Kepala SD Sukapura 02, Ibu Ratna senior saya di pendidikan guru penggerak, Pak Sukemi, Wakil Kepala Sekolah Bina Kesiswaan, dan teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya, atas keringanan langkahnya untuk menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk modul 1.4. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat, sehingga kita semua masih bisa berkumpul di sini, belajar, dan insya Allah ini akan menjadi sebuah ilmu baru buat kita. Walaupun kita memang sebelumnya sudah pernah mendapat, cuma tidak ada salahnya kalau memang ini diperlukan untuk dibahas kembali. Oke, Miss Pip, di next. Baik, ini adalah fasilitator saya dan pengajar praktik. Oke, next. Oke, teman-teman sekalian, ada beberapa pertanyaan menarik yang perlu disampaikan. Sebetulnya bukan pertanyaan, tapi yang tepat adalah pernyataan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Keempat, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Dan yang kelima, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Sekarang pertanyaannya adalah, menurut teman-teman, mana di antara pernyataan-pernyataan ini yang teman-teman setujui? Antara nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. 2, 4, dan 5.
Ada lagi yang punya pendapat berbeda? 3 bisa? Oke. Lanjut. Berarti 1 tidak ya? Jadi kebanyakan dari teman-teman itu menjawab 2, 3, 4, dan 5. Oke. Nanti pertanyaan ini semua akan terjawab di saat kita sudah melihat atau mendengarkan diseminasi yang akan saya lakukan. Oke. Di modul 1.4 saya belajar tentang konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Materinya lumayan banyak dan terus terang saja di titik 1.4 ini saya hampir menyerah untuk mengikuti pendidikan guru penggerak karena Masya Allah itu tugasnya luar biasa. Mungkin Bu Ratna sudah merasakan, tapi tadi saya sudah kasih bocoran sama Bu Ratna. Bu Ratna ada lagi yang kayak gini? Nggak ada Pak, ini yang paling banyak udah terlampau ini. Amin, mudah-mudahan. Materinya adalah disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian tadi yang sudah dijawab oleh Bu Deta tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian ada lagi posisi kontrol seorang guru dan segitiga restitusi. Kalau yang terakhir sudah beberapa waktu belakang ini kita sudah sering membahas tentang segitiga restitusi. Oke, budaya positif. Apa sih budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kita semuanya sudah meyakini bahwa kita memiliki nilai-nilai yang sudah kita pilih, yang sudah menjadi keyakinan sekolah. Di mana adanya? Adanya adalah di dalam visi misi sekolah. Seperti itu. Semuanya ada di dalam. Tinggal nanti kita uraikan satu persatu. Kemudian yang kedua adalah sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga dengan demikian karakter murid dapat tumbuh dengan baik. Maksudnya adalah diibaratkan kita adalah sebagai seorang petani yang menanam padi. Kita tidak bisa memaksakan padi yang kita tanam untuk tumbuh menjadi jagung contohnya. Tapi kita mengharapkan padi yang kita tanam itu dapat tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur, kemudian hasilnya pun memuaskan atau maksimal. Yang ketiga, budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol dan stimulus respon. Nanti kita lihat bagannya. Sekarang, teman-teman mungkin pernah main waktu kecil, kita main apa namanya itu, naruh koin di tangan, kemudian kita topal, kita minta teman kita untuk membuka. Ya, kita sering seperti itu. Sekuat apapun teman kita untuk berusaha membuka tangan kita, kalau kita lebih kuat, insya Allah itu tidak akan pernah terbuka. Seperti itu. Walaupun sudah diminta apa, atau kita diintimidasi, kita diancam, tapi kalau kita punya keyakinan yang kuat, insya Allah itu tidak akan terbuka. Oke. Tadi yang sudah dijelaskan, ada perubahan paradigma teori kontrol. Sebelumnya paradigma teori kontrol isinya adalah ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita semua
orang dewasa yang setiap hari harus berhubungan dengan anak-anak. Oke, inilah yang dimaksud dengan perubahan paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kalau dulu kita mempunyai keyakinan bahwa realitas atau kebutuhan kita sama, tapi setelah kita belajar tentang teori kontrol, kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Makanya dalam kurikulum Merdeka ini kita mempelajari pembelajaran berdiferensiasi. Kita sesuaikan dengan murid-murid kita. Kemudian semua orang melihat yang sama, ternyata tidak. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya kita melihat melihat koin. Kalau yang dari depan mungkin melihat gambar angka, kalau yang dari belakang melihatnya gambar burung, seperti itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Setelah mempelajari teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, nanti selanjutnya kalau teman-teman membutuhkan, insya Allah saya ada filenya, nanti saya berikan ke teman-teman. Tapi yang menarik dari perubahan paradigma stimulus respon dan kepada pendekatan teori kontrol adalah kalimat yang di sebelah kiri. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Inilah yang saya sudah pelajari selama lebih kurang masuk 3 bulan. Masuk 3 bulan ini pendidikan guru penggerak. Ternyata apa yang saya sangkakan baik bagi saya dan murid-murid itu belum tentu semuanya baik. Dan mudah-mudahan teman-teman semua nanti akan merasakan pendidikan guru penggerak, karena memang banyak sekali ilmu yang didapat dan belum tentu ilmu-ilmu ini didapatkan di bangku kuliah. Karena selama saya kuliah saya tidak pernah belajar tentang teori-teori seperti ini. Oke, next. Oke, ini adalah bagannya. Nanti kita akan bedah satu persatu. Nah, lanjutkan saja. Oke. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu. Yang teman-teman perlu perhatikan adalah kata-kata terakhir: tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Lalu bagaimana caranya? Nah, semuanya harus berpulang pada diri kita sendiri, atau dengan kata lain, setiap kita harus dapat menumbuhkan motivasi internal di dalam diri anak-anak. Oleh Ki Hajar, makna disiplin dinyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Next. Nah, ini menurut Diane Gossen dalam bukunya School Discipline tahun 2001. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai.
Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang menghargai diri sendirinya, bukan karena ingin dihargai oleh orang lain. Tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, jadi bebas. Tadi ada tuh sebetulnya di pertama sekali pertanyaan pernyataan pemantik, perlu nggak sih hadiah? Nah, terjawab di nomor 2. Tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Kita pikir dulu baik ya, berikan hadiah kepada anak-anak. Kalau anak jawab pertanyaan kita kasih permen 1 atau stiker. Tapi ternyata belum tentu. Iya, kenapa? Sebab begini, kalau misalkan kita sampai lupa membawa sesuatu yang akan kita hadiahkan kepada anak-anak, belum tentu anak-anak mau menjawab atau melakukan apa yang kita perintahkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah dan kelas, seperti tadi yang Bu Deta sampaikan. Oke, saya mencatat beberapa sumber yang menyatakan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Ada dari IDEO Primary Years Program, kemudian ada 9 pilar karakter, kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, kemudian yang keempat ada Building Moral Intelligence, dan yang kelima ada The Virtues Project. Tetapi ternyata semua itu sudah terangkum di dalam karakter profil pelajar Pancasila. Ada apa aja yang pertama? Bu Yu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar. Ternyata semuanya sudah dirangkum dalam profil pelajar Pancasila. Nyanyinya nanti. Oke, Nyanyi dulu Pak Rudi. Oh, mau nyanyi? Kelas 3 pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi semuanya itu sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Terima kasih teman-teman atas ice breaking-nya yang dadakan. Oke, kemudian kegiatan kelas, ya, ini sudah dijelaskan. Tapi yang terpenting adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, kemudian lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi merupakan nilai-nilai kebajikan yang memang sudah diakui oleh semua orang. Jadi kita tidak boleh menganggap apa yang kita lakukan baik sebelum orang lain mengatakan hal itu baik. Seperti itu. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intriksinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal sekarang dengan namanya profil pelajar Pancasila. Oke. Di sini keyakinan kelas atau sekolah, guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas
kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Mohon maaf, kelas 6 belum bikin keyakinan kelas, Bu, maaf. Belum bikin kan, saya baru dapat ilmunya belakangan ini, jadi belum bikin. Insya Allah nanti awal tahun ajaran baru saya langsung mengimplementasikan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Dan teman-teman, yang terpenting adalah membuatnya harus menggunakan kalimat positif. Tidak boleh menggunakan kata jangan, tidak boleh menggunakan kata tidak, tapi kita ubah semuanya menjadi bentuk positif. Oke, Miss Fit. Oke, itu kita lanjutkan saja. Oke, kemudian, nah ini yang tadi teman-teman jawab nomor 2, 3, 4, 5. Restitusi, konsekuensi, dan hukuman. Hukuman sifatnya itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Yang kedua, konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati. Kemudian bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Berarti belum ada dialog dengan siswa. Nomor 1 dan nomor 2 itu belum ada dialog. Nah, yang paling baik adalah restitusi, yang merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, ini Pak Taufik mau tanya. Pak Taufik datang ke sekolah, berusaha untuk datang ke sekolah tidak terlambat. Ya, setiap hari seperti itu. Betul? Oke. Di antara 3 pilihan ini, apa motivasi Pak Taufik datang ke sekolah tidak terlambat? Monggo Pak Taufik, silakan. Pak Taufik datang ke sekolah selalu berusaha tidak terlambat. Di antara motivasi perilaku manusia menurut Gayung Dosen, di antara 3 pilihan yang ada di depan ini, mana yang merupakan motivasi pribadi Pak Taufik supaya kenapa saya nggak boleh terlambat? Yang mana Pak Taufik? Yang nomor 1. Yang nomor 3. Yang nomor 3, silakan dibaca Pak Taufik. Nomor 3 itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Iya. Kata ibu yang benar, Pak Taufik. Oke. Terima kasih Pak Taufik atas jawabannya. Memang di antara ketiga pilihan ini yang tingkatannya paling tinggi adalah yang nomor 3. Oh ya. Oke, Miss Fit, next. Kemudian, nah ini yang tadi teman-teman di awal tadi, jangan salah ya. Ternyata penghargaan itu bisa menghukum kita, karena bisa berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaannya tidak efektif. Kemudian penghargaannya merusak hubungan. Penghargaannya mengurangi ketepatan. Penghargaannya menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan tadi udah sama ya. Oke, satu lagi, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini sama juga. Oh, berarti saya salah kopi, belum kopinya sama.
Tapi belum ngopi jangan-jangan. Saya ngambil contoh yang nomor 6 dan nomor 5. Dan ini mungkin pernah terjadi pada diri saya sendiri, mengenai penghargaan menurunkan kualitas. SD lulus nilainya bagus, SMP lulus nilainya lumayan, SMA lulus nilainya jelek. Karena apa? Saya sudah merasa puas dengan apa yang saya sudah dapat. Jadi saya nyantai aja, yang penting lulus atau gimana gitu. Tapi ternyata itu nggak boleh dan itu tidak baik. Dan apa namanya? Itu justru akan membuat kita jadi terlena dengan apa yang sudah kita dapat. Oke, next. Oke, ini juga masih tentang restitusi, konsekuensi dan hukuman. Iya, kecil banget. Nanti filenya saya berikan. Kalau misalkan nanti ada yang mau. Di sebelah kiri yang warna abu-abu itu ada identitas gagal kalau teman-teman tidak terbaca, yang sifatnya hukuman. Kemudian yang di sebelah kanan yang warna biru itu ada sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Dikatakan konsekuensi itu bersifat netral, kalau restitusi bersifat positif. Seperti itu. Yang gampang gini loh teman-teman, kita mungkin sering mengatakan kepada anak-anak, awas ya kalau dilakukan lagi, lihat aja nanti. Seperti itu. Nah, itu termasuk identitas gagal kita sebetulnya. Kita sudah gagal mendidik anak-anak kita untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Kemudian kita juga sering mengatakan, lakukan apa yang saya katakan. Itu mendikte sebetulnya. Tapi itu sifatnya netral. Tapi yang paling baik adalah kita mengajak anak-anak kita untuk berpikir dengan mengatakan, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ya, justru menanyakan ke anak-anaknya, apakah ini yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Tidak. Kalau anak-anak, lalu kenapa kamu melakukan hal ini? Itu adalah bentuk dari restitusi. Ya, oke, next speed. Oke, teman-teman, saya mau tanya lagi sekarang. Teman-teman tinggal jawab, ini konsekuensi atau hukuman? Tadi kita sudah belajar tentang hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Sekarang yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Dijawab hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Yang kelima, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Oke, itu menjawab. Hukuman, oke. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman lagi. Konsekuensi. Itu adalah konsekuensi. Kenapa yang nomor 10? Teman-teman, kenapa yang nomor 10 dianggap sebagai konsekuensi? No, bukan karena kesepakatan. Karena dianggap lari keliling
di belakang itu merupakan pemanasan sebelum melakukan pelajaran PJOK. Ada relevansinya, gitu, ya. Ada relevansinya. Tapi kalau yang tidak ada relevansinya, itu disebut dengan hukuman. Oke, next issue. Oke, teman-teman, ternyata ini loh 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kita punya kebutuhan untuk bertahan hidup, makanya kita bekerja mencari nafkah untuk makan supaya kita bisa tetap bertahan hidup. Kemudian pasti semuanya butuh kasih sayang, makanya Allah menciptakan manusia berpasangan. Kemudian ada lagi kebebasan. Kemudian ada kesenangan yang sekarang disebutnya dengan healing atau staycation. Dan yang kelima adalah penguasaan. Nomor 5 mungkin, tapi saya rasa kalau menurut saya pribadi, penguasaan itu akan tumbuh seiring dengan berjalannya atau dengan bertambahnya usia. Kita semakin ingin diakui eksistensinya, kita ingin semakin merasa punya power, kita ingin punya kuasa atas hal-hal di sekitar kita. Kita sebagai guru pastinya jangan sampai murid-murid kita di kelas kurang ajar sama kita, kan seperti itu pikirannya. Tapi justru itu salah sebetulnya, ya. Tapi itu adalah bentuk kebutuhan tentang penguasaan, ya. Jadi penguasaan itu justru harus di-manage dengan baik supaya tidak sampai merugikan atau melukai perasaan orang lain. Oke, next. Nah, kemudian ini teman-teman, nah ini yang sering kita merasa benar, tapi ternyata salah. Posisi kontrol guru menurut Diane Goshen itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Sebelum saya belajar, saya pikir jawaban yang paling bagus itu teman dan pemantau. Tapi nanti kita pelajari sama-sama. Oke, Miss Fit, next. Ya, kecil banget ya. Maaf ini karena di crop. Ya, ibu mintanya hari ini. Tadi mau saya tulis ulang, cuma ya nggak sempat lagi. Maaf. Oke, di sini penghukum. Ciri-cirinya adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang dan membentak. Dampaknya anak akan menjadi pendendam, kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu. Ya, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, suara lembut namun menyalahkan siswa. Dengan kata kalau kita ngomongnya nusuk gitu ya, nusuk. Kemudian guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Kamu ngerti nggak apa yang kamu lakukan? Kamu tuh udah bikin ibu susah tahu. Kamu nggak kasihan sama ibu. Nah, contoh itu kan contoh kalimat guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ada di sini ya, ada di sini. Dan saya sering melakukan hal itu soalnya. Kemudian kalau posisi kontrol guru sebagai teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau atau untuk menghangatkan suasana. Kemudian dampaknya adalah murid bergantung pada satu orang guru. Gurunya nggak mau diganti. Dari kelas 1 sampai kelas 6 maunya itu aja. Seperti itu. Karena di anak itu sudah merasa dengan gurunya udah teman, jadi dia nggak cuma akrabnya dengan guru tersebut. Guru idola, tapi nggak boleh juga Pak, sebetulnya Pak. Iya. Kemudian membuat siswa tidak mandiri.
karena hanya bergantung dengan satu orang. Kemudian sebagai pemantau nada bicara dan ekspresi data. Identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Tidak sepenuhnya mandiri. Kemudian yang terakhir sebagai manajer, suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Itu nggak bisa diakses. Oh, oke, nggak apa-apa. Nanti dibaca ditambahkan jadi juga. Oke, next. Yang bagus adalah posisi kontrol guru sebaiknya atau idealnya adalah sebagai manajer. Ya? Oh tidak perlu nyuruh-nyuruh. Oke, memanage. Oke, teman-teman, guru sebagai manajer berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita sama-sama ya dengan anak-anak supaya tercipta posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian guru sebagai manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Sekarang apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Dan yang terakhir, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Aduh, kecil juga ya. Oke, kalau teman-teman gambar nggak bisa, ini adalah segitiga restitusi. Tapi tidak terbaca. Yang diagonal sebelah kiri itu adalah ada tulisan dalam segitiga itu validasi kebutuhan, teman-teman. Kemudian diagonal menurun menanyakan keyakinan. Dan yang bawah adalah menstabilkan keadaan. Iya, maaf saya bikin, tapi kalau di versi satu lagi ada tuh sebetulnya yang udah jelas banget. Oke, ini yang bawah teman-teman yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, yang bawah itu adalah contoh kalimat yang bisa kita utarakan kepada anak-anak dalam rangka segitiga restitusi. Untuk menstabilkan keadaan, kita bisa bertanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan langsung kamu salah, ya. Tapi kita justru membesarkan hati dia dengan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini atau melakukan itu. Itu adalah di tahap menstabilkan identitas. Kemudian di tahap memvalidasi kebutuhan adalah kita bisa bertanya dengan menggunakan kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, atau adakah cara yang lebih efektif atau lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, tentunya sebelumnya kita harus buat kesepakatan atau keyakinan. Mungkin ini adalah masukan buat kita semua di sekolah ini. Kedepannya mungkin kita harus buat keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah. Dan itu penting dilakukan pada tiap awal tahun
pelajaran. Contohnya misalnya setiap siswa harus menjaga kebersihan sekolah, harus membuang sampah di tempat sampah. Seperti itu kan keyakinan, ya, menjaga barang-barang atau fasilitas yang ada di sekolah, seperti itu. Mengikuti upacara dengan tertib biar Pak Rudi tidak marah-marah dulu pada saat mempersiapkan barisan, gitu kan? Bisa. Jadi meningkatkan tugas saya. Kemudian menanyakan keyakinan itu, satu lagi adalah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Ya, kita bisa menanyakan keyakinannya. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri atau introspeksi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita mencari tahu alasan dia kenapa sampai bisa berbuat hal seperti itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi misalnya kayak numpahin minum kan kita kadang-kadang anak suruh mengelap. Itu kalau mengelap itu namanya konsekuensi, bukan restitusi. Ya. Jadi kalau restitusinya, kenapa kamu bisa menumpahkan besok-besok, kamu harus lebih hati-hati supaya tidak menyinggol meja temannya sehingga botol temannya sampai tumpah, seperti itu. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena kita sudah sering melihat kalau anak berbuat salah kemudian langsung dijauhi teman-temannya atau dibully sama teman-temannya. Dan perlu teman-teman ketahui sekarang pembulian itu sudah tahapnya sudah sangat mengkhawatirkan. Kemarin sudah di Surabaya ada yang meninggal, kemudian di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera sudah ada yang meninggal. Oke, we speak next. Oke, ini yang tadi saya katakan teman-teman, tahap menstabilkan keadaan di segitiga restitusi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, tentunya berhubungan dengan kebutuhan dasar tadi. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi kalau kita melihat murid bersalah, jangan serta-merta kita langsung menjudge anak itu salah, tapi kita cari tahu dulu. Mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Saya mau cerita satu hal. Tahun kemarin saya punya murid seorang perempuan. Dalam 1 bulan itu mungkin dia hanya masuk sekitar 2 minggu atau 1 minggu. 3 minggu atau 2 minggunya lagi sakit. Saya belum mengenal segitiga restitusi, tapi saya sudah mencari tahu dulu kenapa si anak ini sampai seperti ini. Dan ternyata yang saya temukan jawaban itu sangat mengiris hati. Anak itu jarang dikasih makan sama orang tuanya. Hal ini pernah saya katakan ke ibu warteg di depan. Sampai ibu warteg itu ngomong begini, kalau kamu mau makan,
kamu nggak perlu bawa uang, kamu datang ke saya kasih kamu makan. Itu demi Allah, saya sampai sekarang ini adalah pelajaran sangat berharga buat kita. Ini adalah pelajaran berharga buat kita. Biasanya kita kesal dengan anak-anak yang suka bolos tanpa keterangan selama 2 minggu, sedangkan sekarang fasilitas untuk komunikasi ada. Kita bisa dengan mudahnya menjudge anak itu malas, anak itu nakal, anak itu ya entahlah apalah pokoknya, tapi kita nggak tahu di belakang itu dia kenapa. Cewek. Ya. Jadi ternyata di balik itu semua, ya Allah, sampai apa yang namanya waktu pelepasan kemarin itu orang tuanya sampai datang saya nangis-nangis, Pak saya nggak bisa bayar. Padahal sudah dari jauh-jauh hari sudah saya katakan, ibu tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, karena saya tahu keadaan mereka seperti apa. Oke, next. Di tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan kesalahan sekaligus menanyakan kebaikan yang harus bagaimana. Miss Fit, next. Nah, ini adalah contoh kegiatan restitusi yang saya lakukan. Wah, Miss Fit, gak bisa Miss Fit ya. Ini video tapi suaranya kita nggak kedengaran karena nggak dikonek. Ini adalah contoh restitusi yang sudah saya lakukan kemarin. Walaupun skripnya itu nyontek, actingnya nyontek. Ya nggak kedengaran karena suaranya bagus kecil. Tapi ini adalah contoh. Oke, next speed. Sudah sampai ke kesimpulan bahwa melalui penerapan segitiga restitusi ini, maka siswa berani mengakui kesalahannya serta pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Kemudian guru memposisikan dirinya sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, membuat siswa merasa nyaman sehingga dia dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Dan yang ketiga, dengan penerapan budaya positif diharapkan sekolah dapat terwujud dan sekolah sebagai tempat menyemai benih kebudayaan atau pembentukan karakter sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih teman-teman. Pesan dari saya sebagai pribadi, marilah kita semua mulai. Saya mengajak teman-teman untuk mulai menerapkan budaya positif di sekolah, karena mungkin kita selama ini sudah punya pola pikir dan pola pikir yang salah. Kadang-kadang kalau kita terutama guru laki, kalau ada orang tua yang ngomong begini di setiap dipanggil anaknya, udah Pak, terserah Pak, anak saya mau diapain aja terserah Pak, mau dipukul Pak, mau diapain terserah. Itu adalah suatu kebanggaan buat kita. Padahal salah. Ya, itu karena pola pikir dan pola laku kita itu salah. Karena kita masih terjebak dengan pola pikir dan pola laku yang zaman dahulu. Karena kita belum tahu ilmunya. Ya. Dulu kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena dulu kalau saya dikatakan seperti itu orang tua yang anaknya nakal, wih saya makin punya power, saya makin punya kuasa untuk ngapa-ngapain anak ini. Tapi ternyata
salah dan itu tidak boleh dilakukan. Sekalipun itu sudah mendapatkan izin dari orang tua. Jadi semoga kita semua bisa mengambil ilmu dari budaya positif yang saya sampaikan kepada teman-teman, dan semoga teman-teman semua bisa mengikuti jejak saya, Bu Ratna dan Bu Titin untuk mengikuti guru penggerak, karena teman-teman percayalah nggak ada yang sia-sia, ya, nggak ada yang sia-sia, tidak ada yang percuma, karena memang satu bulan itu memang terasa sangat berat, tapi setelahnya insya Allah kalau sudah ketemu ritmenya, teman-teman semuanya bisa menjalani dengan santai. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya dan dukungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan teman-teman semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, demikianlah paparan yang disampaikan oleh Bapak Rudianto selaku guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Untuk itu, maka dengan berakhirnya paparan dari Pak Rudi, maka berakhir pula acara pada siang hari ini. Sebelum menutup kegiatan pada siang hari ini, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Guntur Alam kepada Bapak Ustadz. Bisa. Bapak dan Ibu sekalian, kita akhiri kegiatan kita dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa, kita tutup acara kita dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Alam yang telah menutup doa. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Saya selaku MC yang menggantikan Ibu Ratnawati karena beliau ada Zoom pada siang hari ini. Maka berakhir pula saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deta Meliana Sari. Alhamdulillah Bapak Rudianto CGP Angkatan 10 sudah memaparkan tentang diseminasi yang berjudul budaya disiplin positif. Beliau sangat menjelaskan secara jelas pada kami semua apa itu budaya disiplin positif. Budaya disiplin positif harusnya kami sebagai guru dapat menerapkan di dalam diri kami masing-masing terlebih dahulu, baru kami dapat memberikan suatu pendekatan kepada peserta didik untuk menerapkan disiplin di dalam diri anak-anak tersebut, bahwa itu tidak harus diberikan hukuman atau hadiah. Anak-anak membiasakan budaya disiplin positif harus di dalam dirinya sendiri. Seperti contohnya di dalam kelas, guru dan para peserta didik membuat keyakinan kelas. Hal-hal tersebut menggunakan kata-kata yang positif
dan mereka juga harus bisa menerapkan di dalam diri anak-anak tersebut, di dalam diri mereka, bahwa dengan hal itu mereka akan terbentuk akhlak yang baik dan disiplin positif yang baik. Terima kasih Pak Rudi sudah menerapkan dan menjelaskan pada kami. Semangat terus berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Jamil dari SDN Sukapura 02. Kesan saya setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dipresentasikan oleh Bapak Rudianto sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi DKI Jakarta, saya sangat senang sekaligus tertarik untuk mempelajari lebih jauh mengenai budaya positif untuk kemudian saya terapkan dalam mendidik murid-murid saya. Materi yang sangat menarik bagi saya adalah tentang segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Ternyata dalam memecahkan permasalahan murid perlu dilakukan tahap yang menurut saya sangat penting dilakukan, seperti tahap menstabilkan keadaan, memvalidasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan, yang dimana tahapan tersebut akan membuat murid bukan menjadi terhukum, melainkan menjadi pihak yang berani mengakui kesalahan, bertanggung jawab dengan kesalahannya, dan mampu memperbaiki dan tidak mengulangi lagi kesalahannya di masa yang akan datang. Maju terus dan tetap semangat dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kemudahan dan keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.